Orang-orang kuat dari ras manusia alam suci dan ras iblis telah menyatukan lebih dari 1 juta orang kuat dari orang suci, dan mereka sangat kuat. Oleh karena itu, ketika mereka bersatu, benua iblis dan benua lainnya segera melonjak. Apakah semuanya akan pergi ke benua matahari terpencil? Apa yang terjadi? Ketika menerima perintah ini, banyak kekuatan dan orang kuat dari klan iblis langsung tercengang. Pada saat ini, banyak orang memikirkan tujuan alam bawah orang suci. Apakah mereka ingin mengusir semua orang di alam dewa keluar dari benua Dao Yang Huang, dan kemudian langsung mengorbankan mereka dengan darah? Memikirkan kemungkinan ini, semua orang di Yaozu panik. Tidak ada yang ingin memasuki benua matahari terpencil, karena mereka tidak ingin mati. Namun, reaksi mereka telah lama diharapkan oleh Liu Ling, Dong Fangqing dan yang lainnya. Oleh karena itu, ketika perintah itu turun, orang-orang suci mengambil tindakan. Orang bijak dari ras iblis dan ras manusia bergabung, dan pasukan yang terdiri dari ratusan ribu orang bijak segera mencabut beberapa kekuatan super dari ras iblis. Darah dari pembunuhan itu mengalir ke sungai, dan tulang-tulangnya ada di mana-mana. Dan ini baru permulaan. Pasukan orang-orang suci ini mulai mengambil tindakan di benua iblis. Namun, semua orang yang menerima perintah dan tidak segera pergi ke benua yang desolate terbunuh. Akhirnya, di bawah penindasan berdarah para orang suci, beberapa monster kuat mulai memasuki benua yang desolate melalui susunan teleportasi yang diatur oleh orang-orang suci. Setelah memasuki benua Sun Desolate, mereka menemukan bahwa orang-orang suci itu sama sekali tidak membantai mereka. Namun, mereka juga menemukan bahwa susunan teleportasi itu semuanya adalah teleportasi satu arah. Dengan kata lain, mereka hanya dapat memasuki benua Sun Desolate, tetapi tidak dapat meninggalkan tempat ini. Kecuali mereka menemukan beberapa lubang cacing luar angkasa atau membangun susunan teleportasi. Namun, baik lubang cacing luar angkasa maupun pembangunan susunan teleportasi tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Tentu saja, jika Anda beruntung, Anda dapat menemukan lubang cacing luar angkasa. Namun, pada dasarnya tidak mungkin untuk membangun susunan teleportasi, karena pembangunan susunan teleportasi memerlukan komunikasi antara kedua belah pihak. Dan mereka tidak dapat meninggalkan benua Sun Desolate, dan tidak dapat berkomunikasi dengan sisi lain dari susunan teleportasi. Kekuatan klan monster mulai menjadi liar. Mereka semua tahu bahwa jika orang-orang kudus benar-benar ingin membangkitkan kekeringan, mereka akan dikorbankan dalam darah. Adapun mengapa tidak ada pengorbanan darah sekarang? Jelas, karena jumlah orang tidak cukup. Namun, dengan aliran orang-orang kuat yang terus-menerus datang setiap hari, jumlah orang pada akhirnya akan cukup suatu hari nanti. Sialan, ras monster alam suci ingin mengorbankan darah untuk kita, lebih baik kita mati daripada menyerah. Akhirnya, beberapa ras monster mulai melawan. Namun, kecepatan reaksi para Sein sangat cepat. Pasukan ini mulai melawan, dan sebelum mereka sempat melakukan apapun, mereka semua musnah. Hanya saja ada yang kedua jika ada yang pertama. Satu persatu, pasukan mulai memberontak dan langsung menghadapi para Sein. Tetapi bagaimana mereka bisa menjadi lawan Sein? Kemanapun Sein terbang, semua pasukan pemberontak dipenggal. Metode para Sein yang berdarah tidak menghalangi semua orang dari ras monster. Sebaliknya, di bawah beban mereka, semakin banyak pasukan mulai melawan. Akhirnya menyebabkan perlawanan dari seluruh benua iblis desolate dan ras iblis dari benua lain. Istana Iblis Langit. Sialan, semut-semut ini benar-benar mengguncang bumi. Berani sekali melawan kita, kata Dong Fangqing dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Tujuan mereka adalah untuk mengusir semua orang ke benua Yang Huang, dan kemudian mengorbankan mereka dengan darah untuk membangkitkan Yang Huang. Dan jika Anda ingin membangkitkan Yang Huang, Anda harus memiliki cukup banyak pengorbanan darah manusia. Oleh karena itu, ketika semua orang di benua iblis melawan, mereka juga tidak mundur. Kekuatan mereka kuat, dan jika mereka diaktifkan, itu akan cukup untuk menghancurkan klan iblis. Tetapi mereka tidak berani dan tidak dapat melakukannya. Setelah mereka membunuh semua monster, bagaimana jika tidak ada cukup orang untuk membangkitkan Yang Huang? Bukankah masih ada ras manusia? Ras manusia tidak bodoh, mereka telah mengetahui hal-hal yang terjadi pada ras Yao.
Jika perintah mereka muncul di benua ras manusia, tidak ada ras manusia yang mau memasuki benua Sun Desolate. Wajah Liu Ling muram dan berair, kita harus menemukan cara untuk mengusir semua orang ini ke benua Sun Desolate. Waktunya hampir habis bagi kita. Jika kita tidak dapat menyelesaikan tugas ini dalam batas waktu, saya khawatir kita semua akan dikorbankan dengan darah. Wajah Dong Fangqing tiba-tiba menjadi gelap, tetapi itu tidak terjadi. Karena apa yang dikatakan Liu Ling adalah kebenaran. Hanya saja, bagaimana Anda mengusir semua orang itu ke benua yang desolate? Lebih baik mengusir semua manusia terlebih dahulu. Selama Anda mengusir sebagian, itu seharusnya hampir sama. Dong Fangqing berkata dengan sebuah ide. Orang-orangku dipinjamkan kepadamu, maukah kamu mencoba mengusir mereka? Liu Ling memandang Dong Fangqing dengan acuh tak acuh, tetapi hatinya sangat tertekan. Dong Fangqing tiba-tiba menjadi marah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menunggu kematian di sini, kan? Liu Ling terkekeh, bukankah kita punya lebih dari 1 juta orang suci? Jika kita menyebar ke benua-benua yang rendah, kita akan membawa orang-orang itu pergi. Orang suci tetaplah orang suci, dan bahkan jika wilayahnya disegel, ia memiliki kekuatan magis yang lebih kuat daripada para dewa. Bahkan, apalagi orang suci, bahkan orang suci semu pun dapat langsung mengambil mereka yang tidak kuat. Tentu saja, mereka juga membutuhkan beberapa harta ruang penyimpanan yang besar. Auzu.com Selain itu, jika mereka menyebar ke benua lain, benua-benua itu tidak akan memiliki orang suci semu, dan tidak ada seorang pun yang menjadi lawan mereka sama sekali. Ini ide yang bagus. Namun, mari kita tangani penyimpanan harta terlebih dahulu. Mata Dong Fangqing berkedip dengan cahaya dingin. Segera, perintah turun. Tiba-tiba, orang suci mulai memurnikan senjata mereka. Memurnikan harta ruang yang dapat menyimpan orang yang masih hidup. Harta ruang, terutama yang memungkinkan orang yang masih hidup untuk bertahan hidup, tetapi juga memiliki ruang yang besar. Bahkan di alam dewa, mereka adalah hal yang sangat langka. Orang suci juga tidak dapat dimurnikan. Namun, apa yang ingin mereka perbaiki sekarang hanyalah harta sementara. Dengan cara ini, itu relatif mudah. Setiap orang suci dapat memperbaikinya. Terlebih lagi, mereka sekarang mendominasi dunia, dengan perintah, berbagai sumber daya dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah dikumpulkan oleh mereka. Satu persatu, harta karun spasial dengan ruang yang sangat besar disempurnakan oleh mereka. Setiap orang suci memiliki setidaknya 2 atau 3 harta karun spasial seperti itu. Kemudian, orang-orang suci ini meninggalkan benua iblis dengan harta karun spasial ini dan memasuki benua tingkat rendah lainnya. Benua kehancuran abadi, benua tingkat kedua di wilayah Yaozu, sangat luas. Monster yang kuat seperti pasir yang tak terhitung jumlahnya di Sungai Gangga. Namun, kekuatan ras monster ini tidak tinggi. Tiba-tiba pada hari ini, langit yang awalnya siang berubah menjadi malam dalam sekejap, dan aku tidak bisa melihat jari-jariku. Banyak monster kuat terkejut, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi pada saat ini, kekuatan hisap yang sangat besar tiba-tiba jatuh dari langit. Wus, wus, wus. Orang-orang suci yang tidak bereaksi langsung tersedot, dan tidak ada waktu untuk bereaksi. Dengan semburan raungan, seruan, dan suara tangisan keluar terus-menerus. Dalam waktu kurang dari setengah hari, seluruh benua kehancuran abadi berangsur-angsur menjadi sunyi, dan pada saat yang sama langit kembali cerah. Di puncak langit benua kehancuran abadi, seorang santo iblis mengulurkan tangan besarnya dan meraih gulungan gambar di tangannya. Misi selesai, pergilah ke benua berikutnya. Sang santo iblis tersenyum tipis, lalu melangkah maju 1 langkah sebelum tenggelam ke kedalaman ruang dan waktu yang tak berujung, menghilang di kejauhan. Pada saat yang sama ketika monster yang tak terhitung jumlahnya di benua Heng Huang dibawa pergi, hal yang sama terjadi pada saat yang sama di benua yang tak terhitung jumlahnya di dalam monster. Pusat kekuatan klan iblis terus-menerus diambil satu persatu, dan benua klan iblis yang makmur terus-menerus berubah menjadi tanah tandus. Ruang orang suci secara bertahap diisi dengan harta karun. Begitu mereka tidak dapat menampung lebih banyak nyawa, mereka berhenti terus menangkap orang suci, dan malah melemparkan semua orang suci ke benua matahari terpencil. Secara bertahap, ada semakin banyak orang di benua Yang Huang.
Namun, daratan dalam wilayah Yaozu dengan cepat berubah menjadi daerah yang tidak berpenghuni. Bahkan, pada akhirnya, kecuali benua iblis dan benua yang lebih maju, semua orang di benua lain dibawa pergi. Semut-semut yang rendah hati ini benar-benar penuh kebencian. Mereka harus begitu bersedia memasuki benua matahari terpencil. Di dalam istana iblis langit, Dong Fang King mencibir lagi dan lagi. Jika mereka sudah tahu ini sejak lama, mereka seharusnya melakukannya sebelumnya. Apakah jumlah orang seharusnya cukup sekarang? Dong Fang King menatap Liu Ling dalam diam. Liu Ling menggelengkan kepalanya. Mereka tidak pernah dibangkitkan, bagaimana mereka tahu apakah itu cukup? Aman, lemparkan semua orang dari benua tingkat rendah ras manusia ke benua yang desolate. Lalu kita akan mengorbankan mereka dalam satu gerakan. Liu Ling tersenyum muram, tetapi matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dong Fang King mengangguk. Segera, para orang suci bergerak lagi, dan satu demi satu membunuh benua ras manusia. Selain 4 benua utama dalam dunia manusia, yang paling kuat dari benua lainnya adalah wilayah Kaisar. Dan ada lebih banyak benua seperti benua Yuan Huang dan benua Menghuang daripada ras monster. Menghadapi penangkapan orang suci, mereka telah ditangkap bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Tiba-tiba, seluruh alam dewa menjadi kacau. Benua tingkat rendah itu lebih baik, karena bahkan jika orang-orang itu ditangkap, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang paling ketakutan adalah orang-orang dari 4 benua. Mereka semua tahu itu adalah tembakan orang suci. Menghadapi para orang suci, jika tidak ada begitu banyak orang kuat semi bijak di sekte suci, akan sulit untuk menolaknya. Dan karena Sheng Zong dan Murong Yu menghilang begitu saja saat ini, itu membuat mereka panik. Sebelum mereka menyadarinya, mereka semua menganggap Murong Yu dan Sheng Zong sebagai pilar dan penyelamat mereka. Mereka telah menjadi tergantung pada sekte suci dari lubuk hati mereka. Sial, apakah para orang suci dan yang lainnya sudah mati? Mengapa mereka tidak melihat seseorang keluar untuk melawan para orang suci? Murong Yu pasti seekor kura-kura berkepala kecil. Apakah dewa ini akan membiarkan para santo menindas kita? Melihat para santo mengumpulkan para dewa tanpa rasa takut, beberapa orang yang ketakutan mulai mengeluh tentang Murong Yu. Namun, mereka tidak pernah berpikir tentang berapa banyak kekuatan yang memilih untuk mengikutinya ketika Murong Yu ingin membentuk aliansi melawan santo tersebut. Berapa banyak kekuatan yang mendukungnya. Bahkan ketika Sheng Zong berperang melawan para santo itu hanya melihat api dari samping dan berdiri di samping. Sekarang Murong Yu tidak muncul tetapi malah menyalahkannya. Apakah mereka menganggap Sheng Zong sebagai santo pelindung mereka? Tidak peduli bagaimana orang-orang ini mengeluh, Murong Yu dan Sheng Zong tidak muncul pada akhirnya. Faktanya, pada awalnya, orang-orang suci sedikit khawatir ketika mereka menangkap para dewa di semua benua. Karena mereka khawatir menjadi sasaran Murong Yu. Ketika mereka berkumpul bersama, mereka tidak dapat mengatasi serangan diam-diam Murong Yu dan Sheng Zong, apalagi menyebar sekarang. Oleh karena itu, setiap orang berhati-hati ketika menangkap para dewa, dan siap untuk melarikan diri kapan saja. Hanya saja, saat mereka terus menangkap para dewa, Murong Yu dan Sheng Zong tidak lagi muncul. Hati mereka yang menyebutkan akhirnya dilepaskan. Bahkan pada akhirnya, mereka bahkan lebih tidak bermoral. Akibatnya, lebih banyak orang ditangkap ke benua yang desolate. Namun, orang bijak tidak pernah menangkap para dewa di 4 benua. Oleh karena itu, pada akhirnya, banyak orang berbondong-bondong ke 4 benua. Tetapi orang-orang di 4 benua juga panik. Dan Murong Yu tidak tahu semua ini. Karena saat ini dia sedang dengan panik menyempurnakan dunia kultivasi dan dunia abadi, mencoba mengendalikan para dewa sebelum para orang suci menghancurkan para dewa. Namun, yang tidak dia ketahui adalah jika orang suci itu menangkap cukup banyak orang di benua Yang Huang, dan akhirnya mengorbankan darah mereka, Yang Huang akan dibangkitkan. Saat itu, bahkan jika Murong Yu menguasai alam dewa, dia tidak dapat menghentikan penghancuran alam dewa oleh Yang Huang. Namun, Murong Yu tidak pernah menganggap bahwa orang suci itu akan seperti ini. Terlebih lagi, bahkan jika dia memikirkannya, dia tidak dapat menghentikannya sekarang. Karena bahkan jika dia membunuh semua orang suci di alam dewa sekarang, bukankah orang suci itu akan turun?
Selama hati mereka tidak mati setelah membangkitkan Huang, bagaimanapun juga akan ada orang suci yang turun. Jangan melihat serangan Murong Yu sebelumnya di ibu kota Shenzong tanpa korban. Tetapi bisakah dia selalu mempertahankan 0 korban? Selama ada korban, 1 orang bijak semu yang mati berarti 1 orang berkurang. Namun, para orang suci memiliki pasir sebanyak sungai Gangga, dan sama sekali tidak mungkin untuk memakannya bersama mereka. Oleh karena itu, cara terbaik adalah mengendalikan para dewa dan mencegah para orang suci turun ke bumi. Namun, bisakah Murong Yu benar-benar mengendalikan alam dewa? Bisakah dia mengendalikan alam dewa sebelum Yang Huang dibangkitkan? Saat ini, Murong Yu telah mengendalikan 1000 alam abadi. Masih ada 1999 orang abadi yang menunggunya untuk dikendalikan. Oleh karena itu, dia tidak mengendur, tetapi menggunakan kecepatan yang lebih cepat untuk memurnikan asal-usul dunia kultivasi satu per satu. Saat ini di alam dewa, para orang suci yang menangkap para dewa dalam skala besar telah berhenti menangkap para dewa, dan semuanya telah berkumpul di benua matahari terbenam. Liu Ling, bisakah kau mulai sekarang? Dongfang King menatap Liu Ling dan bertanya dengan tatapan kosong. Selama orang-orang ini dikorbankan dengan darah, kau seharusnya bisa membangkitkan Yang Huang. Tapi apakah kau benar-benar cukup? Liu Ling menatap benua Yang Huang di bawah kakinya, dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata tanpa emosi. Juga, bagi mereka, orang-orang suci semuanya adalah semut. Siapa yang menginjak semut sampai mati dengan perasaan? Tidak cukup. Dongfang King memancarkan cahaya dingin di matanya, dan melanjutkan, kecuali yang lebih besar, benua-benua tingkat rendah hampir tersapu bersih. Jika orang-orang ini tidak cukup, kita hanya bisa pergi. Benua-benua besar itu telah direbut. Selain itu, kita sudah kehabisan waktu. Waktu yang diberikan kepada mereka oleh orang-orang di atas sudah mendekati batas waktu. Jika Yang Huang tidak dapat dibangkitkan dalam batas waktu, mereka akan mati. Waktu hampir habis. Aku harap orang-orang ini dapat membangkitkan Yang Huang. Jika tidak, itu akan menjadi akhir kita. Liu Ling berkata dengan ringan, kilatan dingin di matanya. Pengorbanan darah. Dongfang King meraung. Tiba-tiba, lebih dari 1 juta orang suci yang tidak jauh dari mereka semua meledak dengan kekuatan yang paling diinginkan pada saat yang sama, menembakkan serangkaian segel dan membombardir mereka ke kejauhan, dan akhirnya mendarat di semua arah benua Yang Huang. Bergemuruh, seiring dengan taktik Daoyin yang dipukul keluar, seluruh benua yang desolate tiba-tiba melonjak ke langit dengan keras, dan napas infiltrasi meletus dari langit, dan langsung menyelimuti seluruh benua yang desolate. Aliran kekuatan terus meletus dari tanah, dan tampaknya benua yang desolate ini telah disiapkan dengan formasi super. Dan taktik segel yang dimainkan oleh orang-orang suci sebelumnya mengaktifkan formasi ini. Saat formasi diaktifkan, kekuatan formasi mulai meledak keluar. Tiba-tiba, dewa yang tak terhitung jumlahnya yang telah ditangkap oleh orang-orang suci ke benua matahari desolate mulai hancur, meledak, dan dimusnahkan oleh kekuatan formasi. Dalam sekejap, para dewa di benua yang desolate muncul dengan ratusan juta korban. Darah mengalir ke sungai, dan tulang-tulang ada di mana-mana. Bunga-bunga berdarah terus membumbung ke langit, dan bau darah yang kuat bahkan menyelimuti seluruh benua yang desolate. Pada saat ini, semua orang di benua Yang Huang tiba-tiba panik. Satu persatu mulai melarikan diri dengan cepat dari segala arah, mencoba melarikan diri dari benua yang desolate. Namun, benua Yang Huang tidak memiliki susunan teleportasi untuk membiarkan mereka pergi. Dan mereka belum menemukan lubang cacing luar angkasa dalam waktu yang singkat. Dari mana mereka melarikan diri? Shanghai. Beberapa orang bergegas menuju Shanghai di luar daratan utama. Meskipun Shanghai sangat berbahaya, itu lebih baik daripada menunggu mati di sini. Auzu.com. Namun, mereka dapat berpikir, mengapa orang-orang suci tidak memikirkannya? Ketika orang-orang itu bergegas ke tepi benua yang desolate, mereka ngeri menemukan bahwa, pada suatu saat, penghalang ruang benar-benar muncul di tepi benua. Shanghai sudah dekat, tetapi mereka tidak dapat bergegas keluar. Dalam sekejap, semua orang marah dan mulai menyerang penghalang ini. Hanya saja semuanya sia-sia. Pada saat ini, seluruh benua Sun Desolate diselimuti oleh formasi super itu. Kekuatan terus menyapu, membunuh semuanya.
Baik di tengah benua Sun Desolate atau tepi benua Sun Desolate, mereka tidak dapat menahan pencekikan formasi super ini. Triliunan orang terus-menerus dibombardir dan dibunuh. Tiba-tiba, selain darah dan bau hidung yang berdarah, ada juga gelombang roh jahat dan kebencian. Pada awalnya, darah mengalir menjadi sungai, semuanya mengalir di permukaan benua Sun Desolate. Dan roh-roh jahat serta dendam itu membumbung tinggi ke langit, melayang di langit di atas benua yang desolate. Namun, entah kapan itu dimulai, darah yang awalnya mengalir di tanah perlahan-lahan menembus ke kedalaman benua. Bahkan di beberapa tempat, bahkan jejak darah pun tidak terlihat. Seolah-olah tidak pernah tertutup darah. Selain itu, tampaknya ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang diselimuti langit di atas benua ini di kedalaman tanah. Terus-menerus menyerap roh-roh jahat dan dendam itu. Itu efektif. Yang Huang menyerap darah dan aura jahat serta dendam itu. Di atas langit, Dong Fangqing menunjukkan senyum di wajahnya. Saya harap kali ini kita dapat berhasil membangkitkan Desolate Timur, jika tidak, kita pasti akan mati. Liu Ling berkata dengan acuh tak acuh, tetapi napas bahaya yang tidak dapat dijelaskan muncul di hatinya tanpa alasan. Dia selalu merasa ada sesuatu yang salah. Segera, dia melirik Dong Fangqing di sebelahnya, mungkinkah bajingan ini punya konspirasi? Memikirkan hal ini, dia diam-diam meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Jika Dong Fangqing punya tindakan, dia bisa melawan balik secepat mungkin. Bergemuruh, dengan pemboman terus-menerus dari para dewa dan manusia, darah, roh jahat, dan keluhan mereka diserap segera setelah mereka muncul. Pada saat yang sama, gelombang roh jahat yang berbeda dari mereka mulai terus-menerus bocor dari tanah. Secara bertahap, Dong Fangqing dan yang lainnya melihat bahwa langit di atas benua Yang Huang mulai berubah dari biru asli menjadi abu-abu. Sakit, persis sama dengan roh jahat di dunia gurun. Terlebih lagi, roh-roh jahat ini semakin kuat dan kuat. Dong Fangqing dan yang lainnya sangat gembira. Karena aura jahat ini unik bagi Huang. Sekarang roh jahat itu semakin kuat dan kuat, yang berarti Yang Huang secara bertahap mendapatkan kembali vitalitasnya. Di dunia gurun timur, Murong Xuan sedang berkultivasi dengan bunga kristal darah dan jiwa darah abadi yang diberikan Murong Yu kepadanya. Tiba-tiba, dia tiba-tiba membuka matanya saat dia sedang berlatih. Karena pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan aura yang akrab dan tirani. Napas gurun, Murong Xuan langsung bereaksi. Karena dia mendapatkan hubungan warisan Dong Huang, dia sangat akrab dengan napas Huang. Napas itu tidak hanya semakin kuat dan kuat, tetapi vitalitasnya juga semakin kuat dan kuat. Yu Huang telah dibangkitkan. Ekspresi Murong Xuan tiba-tiba berubah. Pada saat pikirannya, sosoknya menghilang ke dunia gurun timur. Ketika dia muncul lagi, dia telah muncul di benua gurun timur. Apakah mereka benar-benar dibangkitkan? Melayang di atas langit benua desolasi timur, ekspresi Murong Xuan menjadi suram saat dia melihat ke arah Yang Huang. Karena dia merasakan bahwa napas Yang Huang meningkat dengan cepat. Agaknya, kebangkitan Yang Huang yang sebenarnya tidak lama lagi. Bagaimana caranya? Murong Xuan menjadi cemas, dia ingin mencegah kebangkitan Huang. Tetapi dia tahu itu tidak mungkin. Bagaimana menghentikannya dengan kekuatannya? Saya berharap ayah saya akan segera kembali, dan saya berharap dia dapat menghentikan semua ini. Sekarang, saya hanya dapat melakukan yang terbaik untuk melindungi dunia desolasi timur. Murong Xuan merenung sejenak, dan akhirnya tidak mencoba untuk mencegah kebangkitan Yang Huang, tetapi kembali. Dunia belantara timur siap untuk itu. Benua Sun Desolate, merasakan roh jahat yang semakin kuat dan vitalitas tirani, semua orang suci menunjukkan senyum di wajah mereka. Karena saat ini, kurang dari setengah orang yang terbunuh oleh formasi dibombardir. Jelas, hanya setengah dari mereka yang akan menghidupkan kembali Yang Huang. Semuanya, begitu Yang Huang benar-benar bangkit, kita akan segera mengangkat segel di tubuh dan kembali ke alam suci sesegera mungkin. Suara Dong Fangqing menyebar dari jauh. Semua orang berteriak, karena, jika mereka tidak kembali ke alam suci tepat waktu, maka mereka mungkin akan dibunuh oleh Yang Huang. Tetapi mengapa mereka tidak kembali sekarang? Karena mereka masih belum dapat memastikan bahwa Yang Huang benar-benar bangkit. Begitu terjadi kecelakaan, bahkan jika mereka kembali ke alam suci, mereka akan mati begitu saja.
Melihat Yang Huang akan bangkit kembali, bisakah Murong Yu benar-benar membalikkan keadaan dan menyelamatkan alam dewa? Oh, tiba-tiba, seluruh alam dewa tampak meledak tiba-tiba, dan dunia berguncang. Pada saat yang sama, baik itu Murongsuan dan yang lainnya di dunia gurun atau para dewa dan manusia dari semua benua di alam dewa, mereka semua merasakan guncangan yang kuat ini. Bahkan banyak orang terkejut hingga terbang karena guncangan tersebut. Getaran semacam ini tidak datang dari bawah bumi, tetapi dari lokasi tertentu. Kekosongan hancur dan gunung-gunung runtuh. Bukankah alam dewa akan runtuh dan hancur, kan? Pada saat ini, wajah banyak orang berubah drastis. Saya ketakutan. Apa yang terjadi? Di dunia abadi tertentu, Murong Yu meraih kekuatan asli dari dunia kultivasi untuk dimurnikan, tetapi tiba-tiba merasakan dunia abadi tempat dia berada dan dunia abadi yang dia kendalikan berguncang hebat. Para abadi ini seolah-olah mereka dibombardir dengan keras oleh seseorang dari kejauhan. Bahkan, tanpa diduga, sumber dunia kultivasi yang baru saja direbut Murong Yu hampir meledak. Untungnya, kecepatan reaksinya cepat, dan ini tidak membiarkan kekuatan asli itu lepas. Lalu Yang Huang dibangkitkan. Ekspresi wajah Murong Yu berubah drastis. Aku teringat adegan di mana Murong Xuan membunuh Dong Huang. Saat itu, seluruh alam dewa terguncang olehnya. Saat ini, Dong Huang hanya berjuang untuk mati. Berapa kali guncangan ini sekarang lebih kuat dari sebelumnya? Miliaran kali mungkin. Ketika Murong Yu menebak, roh jahat yang mengerikan telah datang dari jauh, dengan cepat menutupi seluruh alam dewa. Hanya dalam sekejap, langit seluruh alam dewa berubah menjadi abu-abu. Yin bertahan, roh-roh jahat memenuhi langit. Adegan kiamat. Dalam hal ini, orang-orang dewa tidak tahu apa-apa. Mereka hanya merasa bahwa akhir dunia tampaknya akan segera datang. Banyak orang telah menebak bahwa mungkin orang suci telah membangkitkan Yang Huang. Murong Yu, yang telah menguasai lebih dari 2000 alam abadi, juga terkejut menemukan bahwa roh-roh jahat yang mengerikan itu telah menembus ke alam abadi dari para dewa. Kemudian secara bertahap menembus dari dunia peri ke alam kultivasi. Perlu dipahami bahwa ini bukanlah alam dewa, melainkan alam abadi dan alam kultivasi yang berkali-kali lipat lebih lemah dari alam dewa. Di alam dewa, roh-roh jahat itu mungkin tidak dapat membunuh para dewa secara langsung. Kekuatan mereka hampir tidak dapat menahan serangan roh-roh jahat. Namun, ia tidak dapat secara langsung menyerap vitalitas antara langit dan bumi untuk berkultivasi. Karena semua vitalitas langit dan bumi mengandung roh-roh jahat. Namun, roh-roh jahat ini sangat mengerikan ketika mereka mencapai dunia keabadian dan kultivasi. Terutama ketika sampai pada ranah pemahaman, itu bahkan lebih mengerikan. Bahkan jika roh-roh jahat ini jauh lebih sedikit daripada konsentrasi para dewa. Namun, begitu roh jahat memasuki dunia keabadian, banyak makhluk abadi tidak dapat menahannya, dan mereka langsung diserang dan dibunuh oleh roh jahat. Para makhluk abadi yang berkultivasi menyerap roh-roh jahat itu tanpa menyadarinya. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka akan mati. Tentu saja, tidak semua akan mati. Karena masih ada yang kuat di antara mereka, mereka akan mengusir roh-roh jahat segera setelah mereka ditemukan salah. Namun, kekuatan seluruh dunia peri tidak tinggi, dan orang-orang dengan kekuatan lemah berlimpah. Oleh karena itu, begitu roh jahat masuk, orang-orang ini tragis. Roh jahat yang menembus ranah kultivasi jauh lebih lemah daripada ranah abadi. Namun, ada lebih banyak korban di dunia kultivasi. Karena dunia pemahaman adalah dunia manusia. Banyak orang bahkan tidak berada di ranah kultivasi. Melihat hal ini, Murong Yu langsung marah. Seketika, dia menutup dunia abadi dan alam kultivasi yang telah dia kuasai. Di bawah kendalinya, kekuatan seluruh dunia abadi dan kultivasi dikerahkan olehnya, menahan serangan roh-roh jahat tersebut. Pada akhirnya, Murong Yu bahkan secara langsung meminjam kekuatan para abadi dan praktisi di dunia kultivasi. Belum lagi, meskipun kekuatan masing-masing abadi dan kultivator tidak kuat, setelah kekuatan semua orang di dunia abadi dan dunia kultivasi dikumpulkan, mereka jauh lebih kuat daripada kekuatan orang bijak semu pada umumnya. Oleh karena itu, roh-roh jahat ini dengan mudah diblokir. Setelah memblokir penetrasi invasi ini, Murong Yu mulai membersihkan roh-roh jahat yang telah menembus. Pada akhirnya,
meskipun ada banyak korban di dunia peri ini, mereka tidak serius. Adapun dunia abadi yang tidak dikendalikan oleh Murongyu, meskipun Murongyu melihatnya, mereka masih bisa membayangkannya. Para abadi itu harus menderita banyak korban. Dan sekarang baru permulaan. Jika Huang benar-benar dibangkitkan, maka aura jahat ini akan lebih kuat, dan tidak diketahui berapa lama itu akan bertahan. Setelah mengendalikan alam abadi dan alam kultivasi itu, Murongyu mempercepat kecepatan penyempurnaan alam abadi dan alam kultivasi. Meskipun dia benar-benar ingin pergi ke alam dewa untuk mencari tahu. Tetapi bagaimana jika dia tahu bahwa Yang Huang telah dibangkitkan? Ini sudah menjadi fakta, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Yang Huang. Oleh karena itu, hanya jika dia menguasai alam dewa sesegera mungkin, akan mungkin untuk mempertahankan alam dewa, satu-satunya cara yang tepat adalah. Jadi, apakah Yang Huang benar-benar dibangkitkan? Ya, benar. Ketika Dong Fangqing dan yang lainnya mengorbankan 60 hingga 70% darah orang-orang di benua Yang Huang akhirnya dibangkitkan. Saat kembali ke alam para dewa, benua Sun Desolate, ada ledakan keras, dan Dong Fangqing dan yang lainnya merasakan kekuatan yang mengerikan tiba-tiba menyebar dari tanah. Untuk pertama kalinya, para dewa yang awalnya berada di benua yang desolate terguncang menjadi gumpalan kabut darah pada saat yang sama, dan mereka langsung dibombardir dan dibunuh. Bahkan banyak orang suci di atas langit hancur. Banyak orang suci tiba-tiba berubah warna. Yang Huang telah dibangkitkan, angkat segelnya, dan kembali ke dunia suci. Untuk pertama kalinya, Dong Fangqing berteriak, dan menjadi orang pertama yang mengangkat segel di tubuhnya. Auzu.com. Tiba-tiba, kekuatan yang sangat kuat menelan sosoknya dan hendak menariknya menuju alam suci. Dalam proses ini, lebih dari 1 juta orang suci juga telah membuka segel mereka, dan akan terbang kembali ke alam suci. Namun, saat ini, banyak orang suci memiliki suasana berbahaya yang tidak dapat dijelaskan di hati mereka. Mereka bahkan berpikir untuk tidak dapat kembali ke alam suci. Namun, orang yang pertama kali mengangkat segel telah terbang ke ketinggian langit, dan akan ditarik ke alam suci. Raungan. Tetapi saat ini, raungan seperti petir yang meledak datang dari bawah kaki mereka. Boom, boom, boom. Para orang suci yang telah membuka segel dan pulih ke kekuatan puncak mereka meraung oleh raungan ini, tetapi tanpa reaksi apapun, seluruh orang telah hancur berkeping-keping, bersama dengan jiwa mereka. Orang mati tidak dapat mati lagi. Hanya dengan raungan kekuatan, lebih dari 1 juta orang suci meledak dan lebih dari 90% dari mereka meninggal. Pada akhirnya, hanya 10.000 orang suci yang tersisa. Dan di antara 100.000 orang ini, semuanya terluka. Bahkan yang paling kuat, Dong Fangqing dan Liu Ling, yang telah mencapai keadaan abadi, keduanya terkejut. Seketika, wajah orang-orang ini berubah drastis, dan mereka ingin segera kembali ke alam suci. Pada saat yang sama mereka panik, tangan besar berwarna darah yang dibentuk oleh kekuatan telah bergegas dari tanah, melewati waktu dan ruang yang tak berujung, memantul ke ratusan juta surga, dan meraihnya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Orang-orang suci lainnya merasakan ketakutan yang kuat dan napas kematian di hati mereka. Pada saat ini, Liu Ling akhirnya menyadari mengapa ada sesuatu yang salah di hatinya sebelumnya. Bukan karena Dong Fangqing memiliki konspirasi terhadap mereka, tetapi karena ketiadaan sinar matahari ini. Dengan Swiss, tangan berdarah besar itu dengan cepat meraihnya. Tiba-tiba, semua orang termasuk Dong Fangqing dan Liu Ling tidak dapat melarikan diri, dan langsung ditangkap oleh tangan berdarah besar itu. Kemudian, ketika mereka ketakutan, tangan berdarah besar itu telah meremas dengan kuat. Boom, boom, boom. Semua orang suci tiba-tiba terjepit keluar, termasuk Dong Fangqing dan Liu Ling juga. Mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali, dan mereka bahkan tidak dapat melawan. Lebih dari 100.000 orang suci, di antaranya yang kuat dengan alam suci agung dan alam abadi, telah jatuh, dan langit tiba-tiba ditutupi oleh lapisan awan darah hitam. Namun, awan darah ini belum lama muncul sebelum mereka tersebar oleh guncangan aura jahat yang meletus dari Yang Huang. Bahkan awan darah dapat menerobos, orang dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan Yang Huang. Panggil. Tiba-tiba, seolah-olah sedang menghembuskan napas, sebuah kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba muncul dari tanah.
Tiba-tiba, awan darah, hujan darah, dan bahkan guntur dan kilat berdarah semuanya terserap, dan menghilang di benua yang desolate. Tampaknya diserap oleh Yang Huang. Gemuruh. Setelah menyerap kekuatan-kekuatan ini, seluruh benua yang desolate berguncang dengan hebat. Serangkaian kekuatan yang tak tertandingi meledak dari kedalaman benua yang desolate. Kemanapun dia lewat, gunung, sungai, lautan, dan bahkan bumi dengan cepat terguncang menjadi debu. Raungan. Setelah raungan yang mengerikan, benua Sun Desolate yang awalnya tergantung di Laut Ilahi tiba-tiba naik ke langit. Terus-menerus berguncang di kehampaan, secara bertahap, makhluk seperti raksasa muncul di atas langit. Jika Murong Yu ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa raksasa ini adalah binatang buas darah di dunia liar. Jelas, penampilan binatang buas darah dan Huang sama, tetapi ukuran binatang buas itu ratusan juta lebih besar daripada binatang buas darah. 10.000 kali lebih banyak. Terlebih lagi, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan mereka sama sekali tidak selevel. Agaknya monster berdarah itu hanyalah parasit dalam darah di tubuh yang terbuang. Aura yang mengerikan dan ganas terus meletus, mengejutkan seluruh alam dewa, bahkan alam abadi dan alam kultivasi. Alam suci, ras manusia, dan ras monster. Yang Huang akhirnya bangkit kembali. Ketika melihat Yang Huang naik ke langit, para orang bijak dari ras monster dan ras manusia menjadi bersemangat. Bagaimana dengan para orang suci dan dewa yang telah jatuh? Bagi mereka, mereka hanyalah semut. Selain itu, kelaparan berhasil dibangkitkan, dan beberapa pengorbanan lebih dari yang diperlukan. Mulai kendalikan kekurangan. Orang-orang kuat dari ras manusia dan ras iblis siap mengendalikan kekurangan matahari, siap menggunakannya untuk menghadapi ras suci. Pada saat ini, Yang Huang telah mengarahkan pandangannya ke benua yang paling dekat dengannya.